Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uswatun Hasana, NPM 22210307175. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kelompok 7 dan 8 guna menyelesaikan tugas mata kuliah Fikih Mawaris, dosen pengampu Dr. Andes Hervin Yoki Pradikta, MHI. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan kelompok 7 yang berjudul hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Baik, untuk yang pertama yaitu mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi adalah bahwa sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris, kewajiban prioritas adalah membiayai pengurusan jenazah si muwaris. Pengurusan jenazah termasuk dalam kategori utama karena merupakan kewajiban sosial dan agama yang harus dilakukan segera setelah seseorang meninggal dunia. Hal ini dipahami sebagai wujud rasa hormat, kasih sayang, dan penghormatan terakhir terhadap orang yang telah meninggal. Dalam banyak masyarakat muslim, pengurusan jenazah melibatkan biaya yang signifikan, termasuk biaya pemakaman, transportasi, pemeliharaan, dan ritual lain yang terkait dengan proses kematian. Dan yang selanjutnya yaitu menyelesaikan hutang piutang. Pelunasan utang si muwaris adalah upaya untuk memastikan bahwa individu yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan beban hutang yang belum diselesaikan. Ini merupakan wujud dari kepedulian terhadap keadilan finansial dan martabat manusia. Dalam Islam, utang dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, baik kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika utang tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti belum membayar zakat atau belum menunaikan nazar atau belum memenuhi kafarat atau denda, maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan, yaitu yang pertama, mazhab Hanafiyah. Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tidaklah diwajibkan untuk menunaikan yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah. Menurut pandangan ulama mazhab Syafi'iyah, pelunasan utang yang berkaitan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Lalu yang ketiga yaitu mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa wajib ditunaikan oleh ahli warisnya, sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Lalu yang selanjutnya yaitu menyelesaikan wasiat pewaris. Menyelesaikan wasiat pewaris adalah salah satu kewajiban ahli waris yang diperintahkan dalam pasal 175 KHI dan pasal 833 KUH Perdata. Dalam konteks ini, wasiat pewaris berarti pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berpengaruh setelah pewaris meninggal. Kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan wasiat pewaris berarti bahwa mereka harus memenuhi beberapa kriteria agar tidak bertentangan dengan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Pada praktiknya, menyelesaikan wasiat pewaris melibatkan beberapa langkah. Pertama, itu ahli waris harus memastikan bahwa wasiat pewaris dibuat dengan cara yang sesuai dengan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian melalui wasiat. Dan yang kedua, ahli waris harus memastikan bahwa wasiat pewaris dibuat dengan cara tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pendistribusian harta warisan. Dan yang ketiga, ahli waris harus memastikan bahwa wasiat pewaris dibuat dengan cara yang sesuai dengan kepentingan agama dan kepentingan masyarakat. Nah, materi yang terakhir dari kelompok 7 yaitu membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Dalam Islam, pembagian harta warisan perlu untuk mematuhi serangkaian syarat hukum yang wajib dipahami secara cermat. Syarat-syarat tersebut mencakup yang pertama yaitu wafatnya pemilik harta. Warisan hanya diberikan setelah pemilik harta wafat.
Hukum waris Islam berlaku saat pemilik harta meninggal dunia, mengimplementasikan bahwa pembagian harta warisan hanya dimulai setelah proses kematian. Lalu yang kedua, Muslim penerima waris haruslah seorang Muslim. Yang ketiga, adanya hubungan darah. Penerima waris harus memiliki hubungan darah langsung dengan almarhum. Hubungan ini mencakup anggota keluarga seperti anak-anak, cucu, orang tua, dan saudara kandung. Hubungan darah menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan. Lalu yang keempat, adil terhadap pemilik harta. Warisan tidak boleh diberikan kepada penerima yang telah melakukan kejahatan terhadap almarhum. Jika seseorang terbukti bersalah atas kematian almarhum, mereka biasanya dilarang menerima bagian dari harta warisan. Hal ini adalah aspek penting dalam menjaga keadilan dalam proses pembagian warisan. Lalu, yang kelima, mengetahui wafatnya almarhum. Penerima waris harus memiliki pengetahuan akan wafatnya almarhum. Mereka tidak dapat menerima warisan jika tidak mengetahui berita tentang kematian almarhum. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan secara transparan dan adil. Yang keenam, termasuk prioritas penerima waris atau asabah. Penerima waris utama, yang juga dikenal sebagai asabah, memiliki prioritas dalam penerimaan pembagian warisan. Asabah mencakup anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan cucu. Namun tidak semua anggota asabah menerima bagian yang sama. Bagian mereka ditentukan oleh tingkat hubungan darah. Lalu yang ketujuh, mengetahui ketentuan bagi laki-laki dan perempuan. Hukum waris Islam memberikan bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan biasanya menerima setengah dari bagian yang diterima oleh anak laki-laki. Namun prinsip ini dapat bervariasi berdasarkan situasi dan mazhab. Prinsip ini mencerminkan bagaimana hukum Islam mengatur pembagian warisan antar jenis kelamin. Lalu yang terakhir, persetujuan terhadap wasiat. Apabila ada wasiat, maka diperlukan adanya kesepakatan antara ahli waris untuk melaksanakan wasiat tersebut. Wasiat biasanya terbatas hingga sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini memastikan bahwa wasiat tidak mengganggu hak penerima waris yang lain. Itu saja materi dari kelompok 7.